Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik yaitu kehamilan yang tidak pada tempatnya, yaitu tidak pada rahim seperti di tuba, ovarium, serviks, bahkan pada abdominal. Banyak macam-macam dari kehamilan ektopik itu sendiri. Kehamilan ektopik itu disebabkan karena beberapa faktor ya. Beberapa penelitian mengatakan bahwa seperti ada tumor tuba, kemudian salpingitis, kelainan pada tuba, itu juga menjadi etiologi kenapa seorang ibu bisa mengalami kehamilan ektopik. Baik, sekarang tentang jenis-jenis kehamilan ektopik. Untuk kehamilan ektopik, yang pertama ada kehamilan tuba. Ya, kehamilan tuba. Nah, di sini berarti embrionya ada pada tuba. Berarti di sini akan terjadi pendarahan dan infeksi jika dibiarkan terlalu lama. Ya, penyebabnya bisa karena ada tumor tuba sebelumnya, kemudian tubanya terlalu panjang secara anatomis gitu. Kemudian ada perlekatan tuba dengan dinding sekitar migrasi eksterna, kemudian ada kelainan tuba. Nah, ini nanti biasanya berakhir dengan ruptur tubanya ya, pendarahan, infeksi ya. Biasanya pada minggu ke-8 atau sebelum minggu ke-10 di situ juga sudah mengalami abortus ya. Apa sih tanda-tandanya? Tanda gejala dari kehamilan ektopik itu sendiri, biasanya ibu tetap akan merasakan uterus itu seperti membesar, seperti hamil. Hanya saja si ibu akan lebih sering mengalami nyeri. Ya, nyeri pada area perut bagian bawah, pada area vagina, dan juga ibu akan lebih sering pendarahan. Akhirnya HB ibu pun akan menurun seperti itu. Jadi hamil tapi kok nyeri terus, hamil kok tapi pendarahan terus. Nah, itu harus diwaspadai. Oleh karena itu, pemeriksaan ANC pada trimester pertama atau USG pada trimester pertama itu penting untuk mengetahui pada tempatnya atau tidak janinnya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah kehamilan interstisial. Ini di dalam pars interstisial tuba ya. Nah, ini juga karena kelainan pada tuba ya. Nah, yang ketiga kehamilan abdominal. Abdominal ini pada rongga perut. Nah, ini tentu saja kehamilan ini tidak akan sampai besar karena juga janinnya juga akan terdesak ya, atau yang disebut letak paksa. Akhirnya terjadi IUFD, intrauterine fetal death, itu sebelum usia 4 bulan atau bahkan 3 bulan itu sudah terjadi kematian janin. Nah, nasib janinnya ya itu tadi bisa abortus ya, kemudian juga bisa pernanahan, perlemakan atau kalsifikasi ya. Yang keempat yaitu kehamilan ovarial. Nah, kehamilan ovarial ini itu secara ilmu kedokteran itu harus didiagnosisnya dengan menggunakan kriteria Spiegelberg ya. Apa itu kriteria Spiegelberg ya? Itu ada 4 item untuk menilai apakah kehamilan ini kehamilan ektopik jenis kehamilan ovarial. Yang pertama, kantung kehamilan itu di dinding telur ya. Yang kedua, kehamilan ektopik melekat pada rahim oleh ovarium ligamen. Yang ketiga, jaringan ovarium di dinding kantung kehamilan. Yang keempat, isi tabung di sisi sekitar rahim itu terlihat masih utuh. Nah, ini 4 kriteria ini memang yang harus ditentukan oleh dokter spesialis obgyn untuk memastikan atau memvalidasi bahwa kehamilan ektopik ini jenisnya adalah kehamilan ovarial. Kemudian kehamilan pada serviks nih, pada leher rahim. Nah, ini juga berbahaya karena kan leher rahim itu kalau kita lihat gambarnya di sini aja itu secara anatomis itu sangat kecil sekali gitu. Di sini akan terjadi abortus. Jadi janin tidak akan sampai membesar ya.
Jadi kalau ibu hamil merasa nyeri, masih trimester pertama kok nyeri aja perutnya gitu, kok pendarahan aja gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan dalam, pemeriksaan vaginal torture atau pemeriksaan dari jalan lahir itu kok ibunya ngerasa nyeri banget. Nah, ini juga harus hati-hati seperti itu. Memang tanda-tanda kehamilan seperti mual muntah, kemudian uterus agak membesar, payudara membesar itu kerasa, tapi ibu akan lebih sering merasa nyeri. Oke, sekarang kita telaah dari segala penelitian terkait kehamilan ektopik. Di sini ibu ambil jurnal nasional yang memang terpenting saja terkait dengan kehamilan ektopik. Yang pertama di sini ada jurnal analisis faktor risiko kehamilan ektopik, yaitu ternyata lebih sering terjadi nih pada usia ibu 26 sampai 30 tahun. Kemudian 12 pasien yang mengalami kehamilan ektopik ini ternyata memiliki riwayat aborsi dan 6 pasiennya memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi secara hormonal. Nah, di sini punya riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal bukan berarti kontrasepsi hormonal ini memberikan dampak yang negatif, karena mekanisme untuk penggunaan hormonal itu dampaknya akan berbeda-beda pada setiap tubuh wanita yang menggunakan KB hormonal. Kemudian juga 5-10 kali lipat nih kehamilan ektopik ini terjadi pada pasien dengan salpingitis. Ya, kemudian ada penelitian lagi nih yang menarik, ada keterpaparan asap rokok. Ada hubungan keterpaparan asap rokok dengan kejadian kehamilan ektopik. Nah, ini butuh penelitian lagi yang lain nih karena memang jurnalnya juga masih sedikit gitu ya. Ternyata yang terpapar asap rokok itu nanti akan lebih berpotensi kehamilan ektopik. Kemudian ada jurnal lagi nih yang mengalami kehamilan ektopik itu lebih sering pada yang mengalami pada varietas kedua. Dan juga ada hubungan umur dan varietas ibu dengan kehamilan ektopik. Nah, itu beberapa penelitian terhadap kehamilan ektopik. Oke, secara keperawatannya ya, untuk keperawatannya, untuk pencegahannya memang di sini secara etiologi karena ini sebabnya karena kelainan, gangguan tuba, itu kita kehamilan ektopik memang tidak bisa dicegah. Tapi kalau kita telaah dari penelitian tadi ya, bahwa ibu yang mau program hamil atau hamil itu tidak boleh terpapar asap rokok karena di sini ada hubungan keterpaparan asap rokok dengan kejadian kehamilan ektopik. Jadi anjurkan ibu untuk tidak terpapar asap rokok, berikan juga edukasi terhadap suaminya gitu ya. Dan juga berikan pengertian untuk kepada keluarga dan ibu untuk secara patuh melakukan antenatal care walaupun masih trimester pertama. Karena ada anggapan lah masih trimester pertama, nanti aja kalau udah gede biar kelihatan bayinya. Justru pada kehamilan trimester pertama ini supaya tahu ada di mana nih posisi embrionya walaupun belum menjadi janin seperti itu. Dan itu harus diberikan edukasi. Nah, itu adalah pencegahan supaya kehamilan ektopik ini tidak memberikan resiko yang terlalu parah, jadi bisa dideteksi terlalu dini gitu. Yang bahaya itu kan kalau sudah tadi sampai ruptur tubanya, sudah sampai terlalu besar embrionya berkembangnya. Nah, ini yang berbahaya, ibu bisa terjadi gangguan volume cairan seperti itu ya. Nah, untuk penanganannya itu sendiri memang harus segera dilakukan ini ya. Kalau misalkan janinnya sudah meninggal ya harus segera dikeluarkan atau bisa juga dengan koretase ya, supaya dikeluarkan ya karena memang tidak pada tempatnya dan itu bisa membahayakan ibu gitu. Janinnya pun juga akan mengalami kematian gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi ibu hamil dan juga para suami ya, karena ini tadi ada penelitian terkait asap rokok. Baik, itu paparan singkat mengenai kehamilan ektopik ya gitu. Nah, tentunya dengan diketahui bahwa tadi pada rentang usia 26 sampai 30 tahunan, dan ini juga harus menjadi hati-hati, artinya siapa saja juga bisa
terkena kehamilan ektopik, seperti itu.